Kepada Keuskupan Tenggoa yang saya kasih, Brother Vincent Romalo Sepupu dalam Unio Imam Projo Keuskupan Agung Ubang wilayah Dedes, Pastor Rocky Romo yang saya kasih, para imam, para suster, bruder, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang saya kasih. Selanjutnya mohon izin saya akan menyapa kita sebagai saudara-saudara. Saya tidak akan mendetail. Saya akan sapa kita sebagai saudara-saudara. Dalam dua dunia. Yang pertama dunia gelap. Yang kedua dunia terang. Dan ini realitas yang kita hadapi. Dunia gelap yang biasa kita sebut dengan siang atau malam, dan dunia terang biasa kita sebut bilang apa? Saudara-saudaraku yang saya kasih, orang yang berada dalam dunia terang pasti tidak suka yang gelap, dan sebaliknya orang yang berada di dalam dunia gelap, dia juga pasti tidak suka yang tidak suka terang. Contoh, ketika orang ajak dia bilang ini terlalu terang, coba mari kita berisi sedikit yang gelap. Ada orang yang suka terang, dia bilang itu terlalu gelap. Dan sebaliknya juga orang yang berada di dunia gelap, dia tidak suka yang terang. Ketika kita ajak orang yang berada dalam dunia terang, ajak yang sedikit gelap, dia bilang ini seorang mengetahui. Dan itu terjadi. Biasa kita alami. Manusia yang hidup dalam dunia terang ada kemungkinan atau peluang untuk berbalik dari yang terang ke yang gelap. Dan sebaliknya juga, orang yang berada dalam dunia yang gelap ada kemungkinan atau peluang untuk dia berbalik kepada dunia yang terang. Contoh, orang yang kita bisa kenal dengan dia tukang pencuri, tapi tiba-tiba dia berbalik menjadi orang yang baik, orang yang bersahabat, orang yang dermawan, orang yang suka menolong. Kita bilang ini orang dulu memang dia tidak baik. Orang yang dalam dunia terang, berada dalam dunia yang terang, hidupnya begitu bagus, tapi ketika dia berbalik, kita mulai mengeluarkan kata-kata. Ini orang dulu tidak baik. Kita ini rajin masuk gereja, tapi sekarang menjadi orang yang alpa masuk gereja. Yang dulunya itu orang baik, rajin masuk gereja, tetapi sekarang dia menjadi orang yang jauh dari gereja, bahkan tukang protes di gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Romo Wilfridus Valo memilih dunia yang terang dengan moto tabisan, di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Moto ini diambil dari 1 Yohanes bab 1 ayatnya yang kelima. Allah yang memanggil dan mengutus kita, secara khusus Romo Frid, adalah Allah yang di dalamnya tidak ada kepalsuan, Allah yang di dalamnya tidak ada kebencian, Allah yang di dalamnya tidak ada kegelapan. Dan Allah yang memanggil kita juga adalah Allah yang benar, sebab dia adalah terang dunia. Dalam moto tabisan Romo Frid, di dalam dia tidak ada sama sekali kegelapan, mengingatkan kita akan kehadiran Allah yang membawa cahaya dan kebenaran di dalam hidup iman kita sebagai orang-orang yang terpanggil. Kegelapan adalah simbol dari dosa, kebingungan dan ketidakpastian dalam hidup kita. Namun di dalam Tuhan tidak ada tempat bagi kegelapan, dan tugas kita
Dan tugas seorang imam adalah untuk mengantarkan umatnya dari kegelapan menuju terang Allah. Di dalam dia tidak ada sama sekali kegelapan. Mengingatkan kita akan pentingnya menjaga hubungan dekat dengan Tuhan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itu melalui 3 hal: doa, makan sabda, dan makan ekaristi. 2. Sebagai seorang imam kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih, keadilan, dan pewarta Injil yang benar. Tanpa ada kegelapan di dalam dia, kita dipanggil untuk menjadi pembawa terang di tengah kegelapan hidup umat. Terang Allah, bukan dalam kepalsuan hidup. Dan yang terakhir, moto Romo Frit mengajak kita sekalian untuk berbalik dari kegelapan hidup kita menuju cara hidup baru dalam terang Allah. Amin.